Dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, Bapak Mama bisa saling berhadapan dan selamat dan mengatakan damai sejahtera bagimu. Ya, Bapak Mama, saudara-saudari, semua apa kabar? Baik. Sehat-sehat? Bapak Mama pernah merasa galau? Pernah. Dan sementara kok? Ya. Orang merasa galau karena pernah ditinggalkan oleh seseorang dan sebagainya. Bapak Mama pernah menyanyi atau ingat lagu yang dinyanyikan oleh The Massive, Jangan Menyerah. Ingat dia punya ref kok? Ya, kalau ingat di ref bilang syukuri apa? Kita sama-sama menyanyi kok? Ya, 1, 2, 3. Syukuri apa yang ada, hidup ada anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Itu ref. Nah, Bapak Mama, dia pun lirik itu, Bapak Mama di bait 1 itu, bilang tak ada manusia yang terlahir sempurna. Ya, tak ada manusia yang terlahir sempurna. Hidup ini jangan kau sesali, ya, jangan kita sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Ya, Bapak Mama yang terkasih, ketika kita dapat cobaan yang berat, Bapak Mama pasti pernah putus asa. Itu pasti, ya. Ketika kita mengalami sakit penyakit, Bapak Mama, atau ketika kita mengalami kehilangan, pasti Bapak Mama dalam kehidupan ini, kita berpikir untuk menyerah. Ya, kita berpikir untuk berdiam diri dan tidak mau melakukan segala sesuatu. Atau misalnya kami majelis, kalau dapat cobaan, dapat tantangan dalam pelayanan, ingin berhenti karena menyerah dengan keadaan, dengan tantangan. Tetapi melalui pujian ini Bapak Mama berani berpikir berbeda, ya. Berani berpikir berbeda. Tantangan itu Bapak Mama adalah bagian yang terbaik juga untuk membentuk kita. Dan tantangan yang kita alami juga Bapak Mama itu merupakan seni di dalam kita menjalani kehidupan kita. Berani berpikir berbeda. Belajar untuk mensyukuri apa yang kita alami dalam hidup ini. Jadi dalam kesulitan itu pun juga Bapak Mama syukuri karena itu bagian dari proses Tuhan. Dan itu merupakan sebuah anugerah. Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Elia adalah seorang nabi. Seorang nabi Bapak Mama, dia berani berpikir berbeda dari apa yang dipikirkan oleh Ahab dan Isabel, ya, kalau kita lihat dalam bacaan kita saat ini. Bapak Mama yang terkasih, Elia ini adalah seorang nabi utusan Tuhan. Dan Elia diutus oleh Tuhan Bapak Mama untuk bertemu dengan Ahab. Bapak Mama kalau kita lihat dalam bacaan kita, 1 Raja-Raja pasal 18,
pasal sebelumnya. Di ayat 16 sampai dengan ayat 19, Elia bertemu dengan Ahab. Bapak Mama, kalau omong soal Ahab ini, Bapak Mama, Ahab ini adalah orang yang berkuasa pada saat itu. Apalagi Bapak Mama, kita omong lagi soal istrinya Isabel. Ya. Ahab dan istrinya Isabel ini adalah orang-orang yang berkuasa pada saat itu. Jadi Bapak Mama, Ahab dan Isabel ini, mereka omong bilang apa harus ikut. Ya. Tidak ada yang bantah. Tidak ada yang melawan Ahab dan Isabel pada saat itu karena mereka sedang berkuasa dalam masa kepemimpinan mereka. Dan Bapak Mama, kita tahu bahwa Ahab dan Isabel ini mereka percaya kepada Baal. Ya. Baal itu adalah dewa yang mereka sembah. Misalnya mereka sembah di kayu, di pohon, di batu, di gua, itu yang disebut dengan Baal. Dan mereka menyembah yang namanya dewa kesuburan. Ya. Artinya bahwa Ahab dan istrinya Isabel ini, mereka telah menyimpang jauh dari Tuhan. Karena mereka tidak mau mendengar perintah-perintah Tuhan. Dan bayangkan Bapak Mama yang terkasih. Ada nabi-nabi Baal yang berjumlah 450 orang. Ya, 50 orang, dan nabi-nabi Aserah yang 400 itu mendapat makan dari meja istana Isabel. Bayangkan 450 nabi-nabi. Kalau kita baca di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 19, ada 450 nabi-nabi Baal dan 400 nabi-nabi Aserah. Mereka mendapat makan dari meja istana Isabel. Bapak Mama yang terkasih, mereka makan hidangan Isabel. Bapak Mama, Elia ini, dia menolak, tidak mau makan hidangan dari Isabel. Karena apa Bapak Mama? Makanan yang Isabel hidangkan pada saat itu adalah makanan yang disajikan kepada Baal, kepada dewa kesuburan, dewa yang mereka sembah. Jadi mereka persembahkan kepada dewa Baal yang mereka sembah. Setelah itu baru mereka hidangkan kepada orang lain. Sehingga Bapak Mama yang terkasih, itu menurut kepercayaan mereka pada saat itu. Jadi sebelum memberi makan kepada orang lain, kepada banyak orang, terutama mereka harus persembahkan dulu kepada Baal sembahan mereka. Oleh karena itu Bapak Mama, Elia dia hadir betul di situ. Tetapi dia tidak mau terjebak dengan Ahab dan istrinya Isabel. Dia menolak untuk makan. Tetapi bagi mereka yang makan, mereka terjebak dan mengikuti. Bapak Mama, Nabi Elia hadir di situ untuk menyuarakan suara profetis, suara kenabiannya kepada mereka, karena mereka telah menyimpang jauh dari Tuhan. Bapak Mama, beranikah
kita menyuarakan kebenaran. Kepada orang-orang yang hatinya sudah melekat kepada Baal, itu memang Bapak Mama tugasnya berat. Itu tidak gampang. Tetapi Bapak Mama yang terkasih, Elia bilang begini, dalam kehadirannya ketika mempersembahkan korban, Elia bilang, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Bapak Mama, mereka memanggil Allah yang mereka sembah itu, Baal yang mereka sembah. Rupanya Bapak Mama, mereka panggil Bapak Mama, tidak ada yang mendengar. Lalu kemudian Bapak Mama, reaksi dari Nabi Elia itu adalah, Elia itu mengejek mereka. Ya, Elia itu mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berkepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Ya, artinya bahwa Elia dia mengolok mereka, mengajak, artinya dia sangat mengejek kepercayaan yang mereka lakukan. Dan Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat itu Bapak Mama, karena Allah yang mereka panggil itu, Baal yang mereka panggil itu belum mendengar mereka, sehingga Bapak Mama mereka mengelilingi mesbah itu, lalu kemudian mereka menore dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Jadi Bapak Mama yang terkasih, kalau mereka panggil Baal mereka dan belum menjawab, apalagi mereka sudah menyiapkan persembahan yang terbaik, lalu Baal mereka belum menjawab Bapak Mama, bisa saja mereka sampai kerasukan. Ya, apalagi Bapak Mama mereka lompat-lompat sampai mereka kerasukan. Kalau kita lihat dalam bacaan kita, dalam pasal 18 ayat 29 itu, sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda-tanda perhatian. Ya. Jadi Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada yang memperhatikan mereka. Itu artinya bahwa mereka sia-sia mempersembahkan korban kepada Baal mereka. Dan Nabi Elia bilang begini, lebih baik berbalik kepada Tuhan. Lalu kemudian Bapak Mama Nabi Elia ini, dia mengambil keputusan walaupun itu berat. Tetapi seorang nabi yang diutus oleh Tuhan harus berani. Bapak Mama di ayat ke-40 dalam pasal 18, kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Bapak Mama, Elia sangat berani. Elia adalah nabi petarung. Elia tidak pernah takut mati. Bayangkan Bapak Mama, dia bunuh 450 nabi-nabi Baal. Nabi-nabi yang menyembah penyembahan berhala, dia bawa ke sungai Kison, di sana dia bunuh. Apa reaksi dari Ahab dan Isabel? Mereka marah. Bayangkan Bapak Mama yang terkasih,
Dalam bacaan kita saat ini, dari 1 Raja-Raja pasal 19. Di ayat ketiga itu bab mama, ya di dalam pasal ke-19 ayat kedua, ada ancaman dari Isabel kepada Elia. Bahwa Isabel ini dia akan bunuh Elia, sama seperti dia membunuh 450 nabi-nabi Baal. Nah, Bapak Mama yang terkasih, di ayat ketiga dalam bacaan ini, apa reaksi dari Nabi Elia pada saat ia mendengar istri Ahab? Ketika dia mendengar perkataan Isabel bahwa dia juga akan dibunuh seperti nabi-nabi Baal itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ada ketakutan Bapak Mama yang dialami dan dirasakan oleh Nabi Elia pada saat itu. Dan Nabi Elia Bapak Mama, dia berpikir bahwa dia hanya bekerja seorang diri dan tidak ada yang bekerja bersamanya. Dia berpikir bahwa semua orang-orang yang Israel semua berpaling dan menyimpang dari jalan Tuhan. Apalagi Bapak Mama, dia diancam oleh Isabel untuk membunuhnya. Jadi dia pergi Bapak Mama. Bapak Mama bayangkan dalam keputusasaan itu. Dia tidak punya harapan lagi Bapak Mama untuk hidup. Dia pergi Bapak Mama dan dia berlindung di bawah pohon arar. Dan Bapak Mama yang terkasih, di situ ada jalan Tuhan. Allah mengutus malaikat pergi menghampirinya. Bapak Mama, kalau kita lihat bacaan kita, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Bapak Mama, ada roti bakar, ada sebuah kendi berisi air. Bapak Mama, ketika ada masalah seperti yang dialami oleh Elia, dia memilih untuk berdiam diri di bawah pohon arar dan tidak melakukan segala sesuatu. Mungkin dia tidak mau urus makan Bapak Mama. Coba Bapak Mama lihat orang yang sedang berputus asa, sedang kecewa, sedang mengalami masalah Bapak Mama. Pasti dia mau makan juga susah. Apalagi dia mau melakukan pekerjaan dalam kehidupan, pasti dia tidak melakukan. Karena terlalu banyak beban berat yang ia pikul. Orang yang putus asa itu Bapak Mama, dia seperti tidak ada tenaga sama sekali. Mau makan saja itu tidak ada tenaga dan tidak mau. Nah, Nabi Elia juga mengalami hal yang sama Bapak Mama. Ketika dia dalam keputusasaan, ketika ia ada dalam masalah, ketika ia dalam bahaya, ada jalan keluar, yaitu Tuhan menyediakan dia roti dengan air. Bayangkan Bapak Mama, dia mengalami susah, Tuhan berikan dia jalan keluar. Tuhan menyediakan roti bakar, Tuhan menyediakan air. Tetapi Bapak Mama, berkat itu telah tersedia baginya. Tetapi dia tidak mengambil untuk makan. Karena dia merasa seorang diri. Tetapi Bapak Mama, malaikat Tuhan datang lagi yang kedua kali. Ya, harus makan. Dan Bapak Mama yang terkasih, apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepadanya, dia dengar, lalu dia bangun dan dia makan apa yang disediakan. Karena apa Bapak Mama? Perjalanannya ke Gunung Horeb terlalu jauh, yaitu 40 hari, 40 malam sampai ke Gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan kita
Yesus Kristus. Elia menerima kekuatan dari Allah, sang pemanggilnya. Nah, Bapa Mama yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Di ayat 13 sampai 18 ini Bapa Mama. Pergilah, kembalilah ke jalanmu. Tugas belum selesai, Bapa Mama. Tugas belum selesai. Bapa Mama yang terkasih, Tuhan mau menghendaki orang itu harus menyelesaikan tugas sampai selesai, sampai tuntas, baru berhenti. Tuhan mau supaya sebelum dia mengakhiri tugas kenabiannya, dia harus mengurapi penggantinya, yaitu Elisa. Jadi sebelum ada pergantian, jangan memilih untuk berhenti. Bapak Mama, Nabi Elia ini dia berputus asa untuk dia tidak mau melanjutkan tugas kenabiannya. Tetapi Tuhan memberi dia kekuatan, Tuhan memberi dia kesanggupan untuk menjalaninya sampai batas, sampai selesai. Artinya bahwa Tuhan bilang ada masalah dalam tugas dan pelayanan. Tetapi Tuhan selalu memberi jalan yang terbaik bagi orang yang sabar, bagi orang yang tidak putus asa. Bapa Mama yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Melalui firman Tuhan pada saat ini, pesan firman bagi kita adalah yang pertama, Elia adalah seorang petarung. Elia adalah seorang yang berani tampil berbeda. Oleh karena itu Bapak Mama yang terkasih, jangan terjebak Ahab dan Isabel menyiapkan makanan yang baik, membuat orang tertarik dan mengikuti penyembahan berhala. Belajar untuk jangan mengkhianati Tuhan dalam hidupmu. Ketika orang mengajak kita untuk melakukan segala sesuatu yang menyimpang dari jalan Tuhan, kita harus belajar untuk menyatakan tidak. Sama seperti Nabi Elia, dia hidup di tengah-tengah komunitas yang hidup dalam penyembahan berhala, tetapi dia belajar untuk berbeda dari orang lain. Dia tidak sama dengan Ahab dan Isabel dan 450 nabi-nabi Baal pada saat itu. Jadi Bapak Mama belajar untuk berbeda dari orang lain. Jangan terjebak. Yang kedua Bapak Mama, boleh putus asa dalam hidup, tetapi jangan putus iman. Bapak Mama, boleh putus asa dalam kehidupanmu karena berbagai macam masalah, tetapi jangan putus iman. Kalau orang putus iman, Bapak Mama, dia bisa berhenti dari pelayanan. Dia bisa berhenti mengikut Tuhan. Dia bisa berhenti beribadah kepada Tuhan. Itu putus iman. Boleh Bapak Mama ada masalah, kita putus asa. Tetapi Bapak Mama, jangan putus iman. Nabi Elia Bapak Mama benar dia putus asa dalam bacaan ini. Karena Isabel mengejar dia untuk membunuhnya. Karena dia berpikir bahwa dia adalah seorang diri. Kalau kita melihat bacaan kita di ayat 14, ayat 10 Bapak Mama, dia melakukan pekerjaan Tuhan itu segiat-giatnya. Dan dia berpikir bahwa dia adalah seorang diri Bapak Mama. Tetapi ingat Bapak Mama, bukan dia sendiri. Dalam bacaan ini, di ayat 18, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Bapak Mama, 7.000 orang. Ya. Itu artinya bahwa
tidak semua orang terjebak dalam penyembahan berhala. Ada 7.000 orang yang bersama dengan Nabi Elia percaya kepada Tuhan. Mereka memelihara iman mereka kepada Tuhan. Sehingga Bapak Mama yang terkasih, Nabi Elia diputus asa. Tuhan hadir untuk menguatkan dia. Tuhan berikan jalan keluar baginya untuk mengatasi itu masalah. Dan Tuhan bilang bangkit dan berjalanlah. Jangan berhenti. Bapak Mama, ketika orang berputus asa itu Bapak Mama, dia pasif. Dia tidak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rumah tangga. Dia tidak mau berusaha lagi Bapak Mama. Bapak Mama ingat, kalau ketika melakukan usaha dalam hidup, ketika gagal, jangan putus asa Bapak Mama. Berkat Tuhan datang kepada orang yang bukan putus asa. Tetapi berkat Tuhan datang kepada orang yang mau berjuang di tengah-tengah kesulitan. Sebab Mama yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak yang sementara berjuang dalam pendidikan, orang tua hidup dalam kesederhanaan, pasti banyak tantangan, persoalan keuangan, tapi jangan putus asa dan memilih untuk berhenti melanjutkan studi. Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi orang yang berpengharapan. Yang ketiga Bapak Mama yang terkasih, Tuhan Yesus adalah sahabat bagi kita yang putus asa. Bapak Mama, ketika kita putus asa, Tuhan hadir menguatkan kita. Dia setia karena dia tidak mau mengecewakan Bapak Mama dan saya. Oleh karena itu Bapak Mama yang terkasih, ketika Bapak Mama berpikir dalam hidup, masalah terlalu berat bagi saya dan keluarga saya. Tetapi ingat, jangan pernah berhenti berjuang dalam hidup. Jangan menyerah hanya karena masalah. Tetapi ketika ada masalah, berjuanglah bersama dengan Tuhan. Karena Dia adalah sahabat yang setia, yang selalu ada di dalam kondisi apapun. Seburuk apapun, Tuhan hadir menjadi sahabat untuk menopang kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.